Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi ya untuk membahas soal UM UGM tahun 2019 ini nomor 31 sampai 35. Ini bagian yang sebab akibat itu ya. Jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya supaya nanti update terus ya. Nyalain loncengnya karena insya Allah akan saya update terus untuk materi-materi geografi dan dunia-dunia hal kependidikan lainnya. Kita lihat nomor 31 ini udah saya tulis juga ya di webnya gurugeografi.id. Equinox adalah peristiwa alam dengan waktu siang malam sama. Sebabnya fenomena ini menunjukkan titik balik matahari, yaitu saat matahari tepat ada di atas ekuator dan lingkaran penyinaran matahari melintasi kedua belahan utara dan selatan. Ini kan jawabannya pilihannya gitu ya. Kalau A, pernyataan alasan benar itu ya. Kemudian ada hubungan sebab akibat. B, kalau dua-duanya benar tapi tidak ada sebab akibat. Yang sisanya ada yang pernyataan salah alasan benar, ya ada pernyataan benar alasan salah, atau kedua pernyataan salah gitu ya. Coba kita lihat equinox itu dari equal ya, ekuator. Ini peristiwa alam waktu siang malam bersama, iya benar. Apakah sebabnya fenomena ini menunjukkan titik balik matahari, yaitu pada saat matahari tepat di ekuator ya. Ini benar juga, dan ini menunjukkan sebab akibat. Jadi equinox itu suatu fenomena alam di mana siang malam itu sama di belahan bumi utara selatan. Karena pada saat itu manusia lagi matahari berada di titik balik. Titik baliknya di ekuator. Nah, ini materinya itu materi gerak semu tahunan matahari ya. Jadi bumi kita itu kan ini sudut ininya putarnya miring ya, 23,5 dengan poros bumi ini ya, kutubnya itu kan. Nah, makanya terbentuk sistem seperti ini, perubahan musim gitu. Kalau misalkan sumbu putar bumi itu lurus, tidak akan terbentuk kayak gini. Ada equinox ya, ada winter solstice, vernal equinox, summer, autumn equinox. Nah, kamu hafalin, bukan dihafal sih, dipahami ya. Jadi kalau misalkan eh, di bagian lain kayak gini ya sama aja sih. Nah ya ada, nah ini ya alur gerak semu tahunan matahari itu kayak gini. Nah ini yang Maret September itu adalah yang tadi equinox ya, matahari tepat di tengah-tengah ekuator, makanya tidak ada bayangan kan kalau di Pontianak misalkan gitu ya. Nah ini kalau Maret dinamakan vernal equinox, kalau 23 September autumn equinox. Ini autumn itu di utara ya kan, di selatan. Kalau di selatan ya semi kan gitu ya. Dari September ke Desember kan dingin ya, jadi kan urutannya gitu. Coba kalau dari Juni ya, ini summer di utara ya, belahan bumi utara. Summer, autumn, ya kan panas, gugur, dingin, kemudian semi gitu ya. Nah, jadi berkebalikan dengan utara selatan itu, tapi urutannya gitu. Nah, kamu lihat ini ya kemudian namanya ya. Nah, ini ada vernal equinox kalau Maret, kalau September autumn equinox. Nah, ini sebetulnya banyak sekali siswa yang bingung ya, padahal ini tinggal dipelajari aja. Dan banyak guru juga yang bingung sebetulnya. Padahal itu tinggal dipahami aja dari mana terbentuk gerak semu seperti ini, dari sumbu putar bumi yang awalnya miring ini kan. Makanya terbentuk variasi sudut datang matahari yang berpengaruh terhadap perubahan musim gitu ya. Ini dari ini kan. Misalkan sekarang bulan apa ya? Saya buat video ini bulan Juni ya. Berarti Juni ya di utara, di Eropa, Kanada itu lagi musim summer ya. Makanya ada bursa musim panas ya kalau sepak bola itu. Karena kan Juni libur ya. Juni, Juli, Agustus, September. Ini berarti mulai musim gugur di Eropa. Di bawahnya musim semi gitu. Itu ya. Oktober, November, Desember. Ya, silakan nanti dipahami gitu aja pergerakannya. Jadi jawabannya ini ya benar dua-duanya dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Tiga dua. Danau Batur di Bali, Danau Kelimutu di Flores adalah danau yang terbentuk karena proses tektonik. Sebab Bali, Flores, kawasan rawan gempa bumi tektonik. Kenyataannya salah. Karena Danau Batur itu dan Kelimutu kan, Gunung Kelimutu tahu ya? Ini, ini kan vulkanik, danau vulkanik karena kawah ya, kaldera terisi oleh air ya. Ini Danau Batur juga sama. Itu danau vulkanik. Berarti pernyataan salah, alasannya benar ini. Bali, Flores itu kawasan rawan gempa tektonik, iya karena kan
dia kan ini apa, di zona subduksi ya. Indonesia kan di Ring of Fire ya, di Pasifik. Nah, ini sepanjang selatan ini busur subduksinya ini rawan gempa ya, Flores, Sumbawa, Bali, Jawa. Iya rawan gempa, benar. Jadi ini jawabannya yaitu apa sih kalau dilihat? Kalau pernyataan salah alasan ada. 33. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam guna mendukung pemanfaatan yang lestari. Sebab perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oke. Ada dua konsep dalam lingkungan hidup kan, daya dukung dan daya tampung ya. Daya dukung itu kemampuan lingkungan mendukung kehidupan makhluk ya, terutama manusia. Itu terkait dengan energi, aliran energi ya, pelepasan, penetraan limbah gitu ya, kemudian bagaimana penyerapan energi dan lain-lain. Kalau daya tampung itu berapa maksimum kuantitas jumlah populasi yang bisa ditampung sebuah wilayah lingkungan gitu. Ini benar pernyataannya. Sebabnya perencanaan perlindungan ini harus didasarkan atas dua konsep ya, daya dukung, daya tampung. Benar. Tapi tidak ada hubungan sebab akibat karena di sini cuma daya dukung. Di sini dimintanya cuma daya dukung, tapi di sininya ada. Jadi perencanaan itu katanya pengolahan perlindungan itu harus berpatokan pada daya dukung dan daya tampung. Benar. Tapi tidak nyambung dengan ini pernyataannya. Jadi pernyataannya dua-duanya alasan benar tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi kamu harus sering berlatih ya kalau mau ingin ngerti maksudnya gimana gitu, gak nyambung gitu ya. Tidak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Oke, 34, pola ekspresi kesenjangan antar wilayah dibedakan menjadi dua, struktural dan kultural. Sebab kesenjangan antar wilayah disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas fisik wilayah. Ekspresi itu wujud gitu ya. Jadi kenapa kesenjangan wilayah itu tercermin dari apa? Ada secara struktural tuh kayak bangunan, jalan, gedung ya. Nah, kalau kultural itu budaya. Gitu. Jadi misalkan ada yang kamu sering lihat misalkan kalau di kota-kota ada coret-coret tuh, orang-orang coret-coret fasilitas umum ya. Jadi kita pemerintah tuh membangun fasilitas publik yang bagus tapi dicoret-coret oleh masyarakat. Itu kesenjangan kultural. Tidak siap masyarakatnya. Nah, ini kesenjangan struktural itu pembangunan ya, jembatan, jalannya. Kalau terjadi ketimpangan kan itu sudah mencerminkan adanya tidak diskriminasi ya. Oh, pembangunan wilayah A pesat sementara pembangunan wilayah B itu tidak pesat gitu ya. Ini pernyataan benar. Alasannya kesenjangan antar wilayah disebabkan perbedaan aksesibilitas fisik wilayah. Sebetulnya kalau menurut siapa sih ada di sini? Ini ada beberapa faktor sih ya yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah. Ada perbedaan kondisi demografi penduduk ya, kurang lancarnya mobilitas barang jasa, alokasi dana pembangunan antar wilayah, kebijakan politik gitu kan dan lain-lain. Ya. Jadi kalau menurut ini lihat ke sini, ya ini menurut lupa saya ahlinya siapa ya. Tadi ya. Jadi bukan hanya aksesibilitas ya, ada macam-macam ya, ini alokasi dana ya, ada kebijakan politik dan lain-lain. Perbedaan kondisi demografi ya penduduk itu. Jadi ini macam-macam. Jadi pernyataan benar alasan salah kalau menurut saya. Gitu ya. 35, mobilitas penduduk pada masa prasejarah adalah bukti bahwa SDA tidak terdistribusi merata antar wilayah. Sebab sejak manusia memasuki fase berburu meramu, manusia itu telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara nomaden ya, untuk mendapatkan makanan lah gitu. Jadi kita manusia purba mungkin dulu ya ini. Itu saling berpindah-pindah ya karena sumber daya tidak terdistribusi secara merata ya, karena memang fenomena itu tidak terdistribusi merata ya, tidak merata di antar wilayah. Jadi pasti bergerak ya mencari sumber daya yang baru. Sebab manusia pada fase berburu dan meramu, berburu kan pasti bergerak ya. Mereka berpindah untuk nomaden ya, untuk mendapatkan bahan makanan lah, kita berburu apa kayak hewan, kemudian atau
tumbuhan apa ya untuk dimakan itu. Ini ada hubungan sebab akibat sih, jadi kenyataan alasannya benar, kita menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, nah ini contoh nomor 31 sampai 35 ya. Silakan dipelajari dan banyak-banyak coba aja membuat sendiri soal tentang sebab akibat ya. Kemudian coba jawab sendiri ya, dicek ke teman bisa aja sih. Supaya lebih jitu lagi kamu cara nanti menjawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.